Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Siti Rodiah serta teman-teman semua, apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Putri Laila Az-Zahra. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan sedikit menjelaskan tentang biografi atau pemikiran dari Al-Ghazali. Langsung masuk ke penjelasan. Jadi pada zaman dahulu itu ada seorang pemuda yang bernama Al-Ghazali, atau nama lengkapnya itu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali Asy-Syafi'i. Beliau ini berasal dari keluarga yang bisa dibilang sederhana karena ayahnya hanya seorang pemintal wol, tapi beliau ini seorang yang soleh dan sangat menginginkan anak-anaknya kelak menjadi seorang ulama yang beradab dan berilmu. Al-Ghazali juga tinggal bersama saudaranya yang bernama Ahmad. Jadi sejak kecil hingga beranjak dewasa, Al-Ghazali diajari oleh ayahnya itu ilmu tasawuf dengan ilmu spiritual yang lain gitu. Kemudian menginjak umur 15 tahun, ayahnya meninggal. Kemudian menitipkan Al-Ghazali dan saudara laki-lakinya ini kepada teman dari ayahnya, yaitu namanya Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani. Beliau adalah seorang sufi dan ahli tasawuf pada masa itu. Kemudian Ar-Razikani itu melanjutkan pengajaran yang diberikan ayahnya gitu kepada Al-Ghazali. Kemudian Ar-Razikani ini mengirim Al-Ghazali dan Ahmad itu ke daerah Jurjan untuk menuntut ilmu gitu. Di sana beliau menuntut ilmu selama 5 tahun secara intensif gitu. Kemudian setelah 5 tahun, Al-Ghazali bersama teman-temannya kembali ke kampung halamannya. Tetapi ketika di perjalanan, beliau bersama teman-temannya itu bertemu gitu dengan sekelompok bandit yang kemudian mencuri semua barang-barang yang dibawa oleh Al-Ghazali dan teman-temannya ini. Kemudian Al-Ghazali khawatir karena sekelompok bandit juga mengambil buku yang dalamnya terdapat ilmu-ilmu yang telah ia pelajari selama 5 tahun itu. Akhirnya Al-Ghazali mengikuti para bandit tersebut dan berkata kepada pemimpin banditnya bahwa, "Kumohon kembalikan bukuku karena di dalamnya terdapat ilmu-ilmu yang aku pelajari selama 5 tahun itu." Kemudian kelompok bandit itu, ketua bandit itu kemudian tertawa seraya berkata, "Kau mengatakan bahwa kau memiliki wawasan, tetapi sebaliknya ketika aku ambil bukumu, kau seharusnya belajar dengan hati bukan dengan buku gitu." Terus perkataan bandit ini tuh menjadi titik balik seorang Al-Ghazali gitu. Dia merasa bahwa ini adalah sebuah teguran dari Allah untuknya gitu. Akhirnya setelah 3 tahun setelah kejadian itu, Al-Ghazali berhasil menghafal seluruh isi buku itu dan beliau tidak terpaku pada tulisan-tulisan lagi gitu. Kemudian pada usianya sekitar 20 tahun, Al-Ghazali merasa ia tuh masih memiliki banyak kekurangan. Dia masih haus akan keilmuan. Akhirnya dia merantau kembali ke daerah Naisapur. Di daerah tersebut beliau berguru kepada Imam Haramain Al-Juwaini. Beliau adalah tokoh Islam masyhur ahli ilmu kalam pada masa itu. Al-Ghazali banyak sekali mempelajari ilmu-ilmu. Salah satunya adalah ilmu fikih Syafi'i, ilmu akidah, ilmu logika, ilmu kebijaksanaan, dan ilmu filsafat. Dan Al-Ghazali berhasil menguasai ilmu-ilmu tersebut. Kemudian gurunya itu memujinya dengan mengatakan Al-Ghazali adalah lautan yang tak berdasar. Nah, kemudian Al-Ghazali menuliskan kitab nih yang berjudulnya dengan judul Al-Manhul. Nah, dengan menulis kitab tersebut, gurunya memujinya kembali dengan mengatakan bahwa kau menguburku hidup-hidup. Mengapa kau tak menunggu sampai aku mati? Kalimat ini tuh bisa dikatakan bahwa gurunya merasa bahwa Al-Ghazali itu
memiliki ilmu yang lebih darinya gitu. Akhirnya gurunya mengatakan seperti itu. Kemudian pada umur sekitar umur 30 tahunan, Al-Ghazali diundang nih ke Baghdad oleh Wazir Nizam al-Mulk. Karena Nizam al-Mulk ini merasa bahwa di Baghdad ini agama Islam itu berada di ujung kehancuran gitu. Akhirnya dia merasa bahwa Al-Ghazali mampu nih menyelesaikan permasalahan ini, karena ketika itu di Baghdad keadaannya agama Islam itu berada di kehancuran. Ada sekelompok aliran yang bernama Batiniyah. Mereka kelompok yang merasa bahwa kelompok mereka itu kelompok yang paling suci, kelompok yang tidak memiliki dosa-dosa gitu. Akhirnya pada saat itu juga kekuasaan dinasti Abbasiyah menjadi pondasi Islam saat itu berada dalam kemunduran gitu. Akhirnya Nizam al-Mulk ini mengajak Al-Ghazali untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena Nizam al-Mulk merasa kalau misalnya kelompok Batiniyah ini nggak bisa nih diselesaikan dengan cara fisik, harus dengan cara pemikiran juga gitu. Kemudian Al-Ghazali diundang ke Baghdad, sekaligus dia diangkat menjadi rektor nih di Universitas Nizamiyah di Baghdad, universitas termasyhur pada zamannya gitu. Kemudian setelah melakukan penelitian yang dilakukan Al-Ghazali di universitas ini, dia menulis kitab yang bernama Maqasid al-Tahafut, Maqasid Falasifah ya. Apa namanya? Ya. Dengan buku yang bernama Maqasid al-Falasifah nih. Buku ini itu tentang tujuan dari para filsuf. Jadi isinya kayak jadi ilmu filsafat ini tujuannya untuk apa, dijelaskan secara detail gitu. Kemudian setelah melakukan penelitian lebih dalam lagi, Al-Ghazali merasa bahwa filsuf Yunani itu, terutama Aristoteles dan Plato, dia merasa bahwa pemikiran mereka itu sangat melenceng dari pemikiran Islam, dari ajaran Islam. Karena pada zaman itu kan filsafat Yunani itu menjadi patokan nih untuk filsuf Muslim, termasuk Ibnu Sina dan Al-Farabi. Jadi Al-Ghazali juga mengkritik nih Ibnu Sina dan Al-Farabi karena mematok nih pemikirannya kepada filsuf Yunani yang menurut Al-Ghazali pemikirannya itu sangat melenceng nih dari ajaran agama Islam. Akhirnya Al-Ghazali menuliskan buku yang berjudul Tahafut al-Falasifah, yaitu kerancuan para filsuf. Jadi menurut Al-Ghazali di kitab ini tuh terdapat 20 kesalahan para filsuf, yaitu Ibnu Sina dan Al-Farabi gitu. Karena Al-Ghazali berpikir bahwa Ibnu Sina dan Al-Farabi ini juga termasuk orang yang pemikirannya melenceng karena berpatok pada aliran Aristoteles dan Plato gitu. Kemudian beberapa tahun kemudian, walaupun nih Al-Ghazali telah memiliki banyak ilmu, telah mempelajari banyak ilmu, tetapi beliau merasa bahwa dirinya itu kurang merasa bahagia yang dekat dengan Tuhan gitu. Dia merasa bahwa dia kok kurang nyaman nih gitu. Akhirnya dia di usia 40 tahun ia merantau, ia mengasingkan diri, ia meninggalkan semua jabatan, reputasi dan harta yang telah ia miliki pada saat itu. Karena pada saat itu Al-Ghazali itu bisa dibilang tokoh Islam yang termasyhur gitu kan. Karena ia mencari kebahagiaan yang sejati, akhirnya dia mengasingkan diri nih, meninggalkan semua jabatan, semua harta, reputasinya gitu. Hanya dengan berbekal jubah lusuh dan hati yang lapar akan kebahagiaan itu gitu. Karena di pengasingan itu Al-Ghazali banyak pergi haji, banyak berholwat di makam para nabi gitu, banyak berkumpul dengan para ahli tasawuf, ahli spiritual yang lain gitu.
Dengan perantauan ini, pengasingan ini, Al-Ghazali itu menulis buku yang menghasilkan judulnya itu Ihya Ulumuddin. Isinya itu kebangkitan ilmu agama. Hasil dari perantauan Al-Ghazali, pengasingan Al-Ghazali selama itu. Kemudian setelah itu Al-Ghazali kembali nih ke kampung halamannya untuk membangun sebuah sekolah gitu, dan kembali aktif mengajar. Al-Ghazali mengajari ilmu agama yang lebih spiritual dan moderat, tapi tidak jauh tidak melenceng gitu dari ajaran agama Islam gitu. Kemudian pada usianya sekitar 53 sampai 55, Al-Ghazali meninggal seusai sholat subuh. Setelah meninggalnya Al-Ghazali, banyak sekali karya-karya yang ia tinggalkan yang sangat masyhur hingga saat ini gitu. Yang sampai sekarang pun masih banyak yang meneliti gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.